Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Ramadan. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar matematika kelas 6, materi tentang volume dan luas permukaan limas dan kerucut. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali kegiatan kita dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya. Kompetensi dasar hari ini ialah 3.7, menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya dan volumenya. Serta 4.7, mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaannya dan volumenya. Adapun tujuan pembelajarannya ialah peserta didik dapat menjelaskan luas permukaan dan volume limas dan kerucut dengan benar, serta peserta didik dapat menghitung luas permukaan dan volume limas dan kerucut dengan tepat. Menghitung volume limas. Limas adalah bangun ruang yang alas berbentuk segi empat dan sisi tegaknya berbentuk segitiga. Akan kita lihat di sini ada 6 limas dengan alas yang kongruen. Lalu digabungkan, maka ke-6 limas tersebut akan membentuk kubus. Sehingga volume 6 limas sama dengan volume kubus. Volume limas sama dengan 1/6 volume kubus. Tadi nih ya, balikannya dari 6 kali limas berarti dibagi ya, atau 1/6. Nah, jika kita lihat volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. Sementara R kali R ini adalah alas ya. Nah, ini sama dengan 1/6 dikali luas alas dikali 2T atau 2 kali tinggi. Maksudnya apa sih? Lihat ya. Tinggi dari limas jika kita perhatikan dengan tinggi atau rusuknya, ternyata ini sampai sini juga tinggi, sehingga rusuk itu atau R sama dengan 2 kali tinggi. 2 kali dari tinggi limas ya. Maka 6 dan 2 bisa kita sederhanakan. 1 menjadi 3. Sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Udah bukan? Alhamdulillah. Yuk kita coba menghitung volume limas. Akan ada soal seperti ini. Ada limas yang alasnya berbentuk persegi. Panjang sisinya ini 15 cm ya. Sedangkan tinggi limas adalah 30 cm. Maka volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi, sama dengan 1/3 dikali 15 dikali 15 dikali 30, sama dengan 1/3 dikali 225 dikali 30. 425 diperoleh dari 15 kali 15 ya. Itu 3-nya kita sederhanakan dengan 30. Ini tinggal 10. 225 dikali 10 sama dengan 2250 cm kubik atau pangkat 3 ya. Jelas? Alhamdulillah. Kita buka latihan halaman 104. Kita bahas bersama nomor 1A, 1B, 3, dan 5. Sedangkan nomor 1C, 2, dan 4 kalian kerjakan di rumah ya. Kita mulai dari 1A. Nah, jika kita lihat limas yang ada di soal 1A, alasnya berbentuk persegi panjang ya. Maka volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luasnya panjang kali lebar ya. Kita tulis 20 dikali 15, lalu tingginya adalah 18 cm ya. Nah,
Kita cari dulu yang bisa disederhanakan dengan 3. Ternyata 18 bisa ya. 18 ini kita coret 3-nya tinggal 1, 18 kita coret tinggal 6. Lalu 20 dikalikan 15 hasilnya 300. Atau 2 dikali 15 ya, 30, tambahkan 1 angka 0. Lalu kita kalikan 6. 6 dikali 3 18. Arti volumenya sama dengan 1800 cm kubik. Jelas? Alhamdulillah. Bagaimana dengan soal nomor 1B? Ini kita hapus dulu ya. Hapus. Rumusnya masih sama ya. Volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali 1B. Nah, jika kita lihat, ini alasnya berbentuk persegi ya, dengan ukuran rusuknya 18 cm. Ini 1/3 dikali 18 dikali 18 dikali tingginya 32. Ada yang bisa dibagi dengan 3? Ya, 18 ya. Kita sederhanakan terlebih dahulu. Ini 1, 18 tinggal 6. Lalu 6 kita kalikan 18. 18 dikali 6. 6 kali 8 48. Langsung ditulis 48. 6 kali 1 6. Langsung ditulis 6. Maka hasilnya 8 turun. 4 digabung dengan 6 menjadi 10. 108. Lalu 108 kita kalikan dengan 32. Kita tulis lagi ya, 108 dikali 32. 2 dikali 8 16, langsung ditulis 16. 2 dikali 0 0. 3 kali 8 24, kita tulis 24. Lalu 2 dikali 1 2, 3 dikali 0 0, maka hasilnya 2. Akhir 3 dikali 1 3. Lalu kita gabungkan ya. 6, 1 dan 4 menjadi 5, 2, 2 menjadi 4, 3-nya turun. Maka volumenya sama dengan 3456 cm kubik. Ya bukan? Alhamdulillah. Lanjut ke soal nomor 3. Kita hapus dulu ya. Nomor 3. Alas sebuah 5 segi 4 berbentuk layang-layang dengan panjang diagonal 12 cm dan 16 cm. Volume limas tersebut adalah 640 cm kubik. Berapa tinggi limas tersebut? Nah, ini kita harus ingat ya. Luas layang-layang sama dengan diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Nah, ini volumenya sama dengan 1/3 kali luas alas dikali tinggi. Sama dengan 1/3 dikali diagonal 1 kali diagonal 2 dibagi 2 kali tinggi. Sama dengan, kita tulis ya, 1/3 kali diagonal 1 12, diagonal 2-nya 16, dikali tingginya belum ada, berarti kita tulis T saja ya. Sedangkan volumenya itu 640 cm kubik. Lalu kita sederhanakan. Yang bisa dibagi 3 ada nggak? Nah, ada ya. 12. Ini Pak Guru ganti warna merah. Bagi 3 tinggal 4. 3-nya tinggal 1. Lalu 4 dan 2 ya, kita sederhanakan. Ini tinggal 1. Ini tinggal 2. 2 dikalikan 16 sama dengan 32 dikali tinggi. Ya, 640. Lawannya kali adalah bagi, betul sekali. Maka ini tingginya kita bagi ya. Tinggi sama dengan 640
dibagi 32 sama dengan 20 cm. Jelas? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah hiasan berbentuk 5 segi 4, alasnya berbentuk trapesium. Nah, ingat ya, trapesium. Ingat gak luas trapesium bagaimana? Ya betul, A tambah B kali tinggi bagi 2. Sisi sejajarnya adalah 5 dan 8. Pak Guru hapus dulu ya. Hapus. Juga kita hapus. Nah, sekarang kita ganti. Jadi 5. Nah, trapesiumnya sama kaki. Misalkan kita gambar ini 5, ini 8. Ya, 6 ya. Oke, maka luasnya adalah A tambah B kali T bagi 2. Kita tulis A ditambah B kali T bagi 2 sama dengan 1/3 dikali 5 ditambah 8 kali 6 dibagi 2 dikali 10. Lalu kita jumlahkan dulu ya. 5 tambah 8 sama dengan 13. 3 dikali 13 kali 6 bagi 2 kali 10. 2 dan 6 disederhanakan. Ini tinggal 3, ini tinggal 1. 3 dengan 3 habis ya. Tinggal 13 dikali 10 sama dengan 130 cm kubik. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut menghitung luas permukaan limas. Luas permukaan limas adalah luas alas ditambah seluruh luas bidang tegak yang berbentuk segitiga. Misalkan ada limas seperti ini, alasnya berbentuk persegi dengan ukuran rusuk 14 kali 14. Lalu ketika dibuka, jaring-jaringnya seperti ini. Ada alas yang berbentuk persegi dan 4 buah segitiga yang kongruen atau ukurannya sama besar ya. Maka luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 luas segitiga. Luas permukaan sama dengan 14 kali 14 karena ini alas berbentuk persegi ya. Rusuk kali rusuk 14 kali 14. Lalu hitung dulu 14 kali 14. Hasilnya 196. Lalu ditambah 4 kali setengah kali 14 kali 25 di mana alasnya adalah 14. Ini alas segitiga ya. Dan tingginya 25. Nah, ini alasnya 14 dan tingginya 20. Maka ini sama dengan 196 cm persegi ditambah 700 cm persegi. Ini dapat dari sini ya. 2 dengan 14 kita coret tinggal 7. 4 dikali 25 100. 100 dikali 7 700. 700 ditambah 196 sama dengan 896 cm persegi. Udah ya? Alhamdulillah. Yuk coba kita bahas bersama soal nomor 7 halaman 112 ya. Silakan kalian buka terlebih dahulu. Nomor 7. Sebuah limas dengan alas berbentuk persegi. Nah, ini sama seperti tadi contoh ya. Alasnya berbentuk persegi. Dan sisi alas 20 cm dan tinggi sisi tegaknya atau tinggi segitiganya ya
25 cm. Nah, ini luas permukaan sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga, sama dengan alasnya persegi ya, 20 kali 20 ditambah 4 kali tengah kali alas kali tinggi. Ini segitiga ya. 20 kali 20 400 tambah 4 dikali setengah dikali alasnya, berarti sama seperti ukuran panjang dari persegi ya, yaitu 20. Ini 20, tingginya adalah 25. Kita coret dengan 20, tinggal 10. Maka ini sama dengan 400 ditambah 4 kali 25 100. 100 dikali 10 1000. 400 ditambah 1000 sama dengan 1400 cm persegi. Udah bukan? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Menghitung volume kerucut. Kerucut adalah limas yang alasnya berbentuk lingkaran. Kita perhatikan, ternyata limas ini juga bisa kita kaitkan dengan tabung. Ya, 3 kali volume kerucut sama dengan 1 kali volume tabung. Mana ini dapatnya? Nanti kita akan saksikan bersama-sama video praktek membuktikan bahwa volume kerucut atau 3 kali volume kerucut itu sama dengan volume tabung. Nah, kita perhatikan ya. Percobaan volume kerucut ini menggunakan tabung dan kerucut yang memiliki tinggi dan diameter yang sama. Kita akan disimak ya. Lihat bahwa kerucut dan tabung memiliki tinggi yang sama. Jika kita lihat dari foto-foto ini, tabung dan kerucut juga memiliki diameter yang sama. Sekarang, mari kita lakukan percobaannya. Sekarang, mari kita lanjut ke percobaannya. Di sini, saya akan mencoba untuk memasukkan beras ke kerucut sampai penuh dan diisi ke tabung. Proses ini dilakukan 3 kali. Ini digunakan untuk membuktikan 3 volume kerucut sama dengan 1 volume tabung. Wah, percobaannya berhasil. Mari kita lihat lebih dekat lagi. Ternyata, tabung terisi penuh ya. Nah, dari percobaan tadi bisa terbukti ya bahwa volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Tadi dimasukkan ya beras ke 3 kali kerucut ya. Ternyata volume tabungnya penuh. Saksikan lagi ya penjelasan berikutnya. Tandanya rumus itu benar adanya. Tapi saya penasaran nih, apabila prosesnya dibalik, apakah tetap membuktikan 3 kali volume kerucut sama dengan 1 volume tabung? Mari kita coba. Jadi, cara kerja percobaan ini adalah, saya akan menuangkan isi tabung ke sebuah wadah. Dan saya akan memasukkan beras ini ke kerucut dan menuangkannya kembali ke tempat asalnya sebanyak 3 kali. Apabila disesuaikan dengan konsep sebelumnya, seharusnya semua beras di wadah akan habis. Mari kita coba.
Wah, percobaan kedua juga berhasil. Hal ini membuktikan bahwa konsep volume kerucut sama dengan sepertiga kali volume tabung. Jadi, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Setelah melakukan dua percobaan tersebut, kita bisa mengonfirmasi bahwa volume 3 kali kerucut memang sama dengan volume tabung. Nah, jadi kesimpulannya adalah volume kerucut sama dengan sepertiga volume tabung. Nah, kita lihat tadi lawannya kali adalah bagi ya, maka ini jadi sepertiga dikali volume tabung. Nah, volume kerucut sama dengan sepertiga dikali pi R kuadrat dikali T, dimana pi R kuadrat dikali T adalah rumus dari volume tabung. Udah bukan? Alhamdulillah. Yuk kita lanjut ke pembahasan soal. Kalian silakan buka halaman 106. Kita akan bahas bersama nomor 1A, 1B, 1C, nomor 4, dan nomor 5. Kita mulai dari soal 1A. Mungkin kalau gambarnya di sini kurang jelas, anak-anak bisa melihat langsung di buku ya. Per 1A. Dari gambar kita akan ketahui bahwa diameternya adalah 14, I-nya adalah 20. Karena diameter yang 14, maka jari-jarinya pasti 7 cm atau setengahnya ya. Karena jari-jarinya 7, maka kita gunakan pi sama dengan 22/7. Yuk kita hitung deh volumenya. Volume sama dengan sepertiga kali pi dikali R kuadrat dikali T sama dengan sepertiga dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 20. Kita coret ya, 7 dan 7 habis. 22 dikalikan 7, 154. Kalikan 20, hasilnya adalah 3080. Lalu terakhir kita bagi 3 ya. 1080 dibagi 3. Ini nanti hasilnya koma ya, atau desimal. 1080 dibagi 3. 1, 3 dikurangi 0. Turun angka 0. Ini 0 lagi ya. Turun angka 8. 2. Ini 6. Dikurangi 2. Lagi satu angka 0, 20. 6 kali 3, 18. Kita kurangin, sisanya 2. Sudah tidak ada lagi angka yang diturunkan, kita tambahkan angka 1, angka 0 ditambahkan koma. Karena 20 lagi pasti hasilnya 6 lagi ya, dan ini 6 terus ya. Maka kita bisa bulatkan dengan 2 angka menjadi 1026,67 cm kubik. Jelas ya? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya, 1B. Hapus dulu. Pokoknya kita hapus. Untuk rumusnya tidak kita hapus semua ya, karena rumusnya sama aja. Kemudian kita akan ganti diameter atau jari dan kayaknya sesuai dengan soal yang berikutnya, yaitu 1B. Ini deh, 1B. Dari soal diketahui jari-jarinya 5. Jari-jari 5. Tingginya adalah 12. Karena jari-jari bukan kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Atau nanti ditulisnya langsung 314 per 100 ya, agar nanti mempermudah proses berhitungnya.
Maka ini Pi kita ganti langsung 314 per 100 dikali 5 dikali 5 dikali 12. 3 dan 12 bisa disederhanakan. Ini hanya 4. 5 kali 5 25. 25 dikali 4 100. Maka ini sama dengan 314 per 100 dikali 100. 100 dengan 100 bisa disederhanakan ya. Maka hasilnya adalah 314 cm kubik. Udah kan? Alhamdulillah. Bagaimana yang soal 1C? Soal 1C. Hapus dulu ya. Hapus lagi. Dari soal 1C diketahui jari-jarinya 10. Nanti karena jari-jarinya bukan kelipatan 7, kita gunakan 3,14 lagi ya. Atau nanti kita langsung tulis 314 per 100. Lalu tingginya adalah 18. Kan ke rumusnya 314 per 100 kali 10 kali 10 dikali 18. 3 dan 3 dan 18 bisa disederhanakan. Ini tinggal 6. Kemudian 10 kali 10 100. 100 dengan 100 juga bisa disederhanakan. Enak kan? Ini jadinya 314 dikali 6. Hitung ya. 114 dikali 6. 6 kali 4 24. 6 kali 1 6. 6 kali 3 18. Hasilnya 4. 2 ditambah 6 8 itu 18. 1884 cm kubik. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 4. Hapus semua saja ya. Nomor 4. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.632 cm kubik dan tinggi 36 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut tersebut dengan pi sama dengan 22/7. Jadi dari soal diketahui volume sama dengan 6.632, tinggi sama dengan 36, pi sama dengan 22/7. Maka kita langsung ya. Volume sama dengan 1/3 kali pi kali R kuadrat dikali T. Hanya tadi 16.632 sama dengan 1/3 dikali 22/7 kali R kuadrat dikali 36. 3 dan 36 bisa disederhanakan ya. Ini tinggal 12 ini 1 ya. Nah, lawannya perkalian. Ini karena perkalian semua, maka pembagian ya. Baru tulis di samping ya. R kuadrat sama dengan 16.632 dibagi 22/7 dibagi 12. Jelas? Selanjutnya pembagian yang pertama ini karena pecahan bisa kita rubah jadi perkalian. Sama dengan 16.632 dikali 7 dibagi 22 itu nanti dibagi 12. 16.632 kita sederhanakan dengan 22. Yuk coba dihitung dulu ya. Berapa ya hasilnya?
Udah? Apa hasilnya? Iya, alhamdulillah. Betul sekali. Hasilnya 756. Langkah berikutnya 756 dikali 7. Yuk, kasih waktu lagi. Coba dihitung. 756 dikali 7. Udah dapat? Iya, betul sekali. Hasilnya adalah 5292. Baru terakhir kita bagi 12. Coba kalian hitung lagi. Apa ya hasil dari R kuadratnya? Udah? Alhamdulillah, betul sekali. Jawabannya adalah 441. Maka lawannya kuadrat adalah akar. Maka R sama dengan akar dari 441. Maka R-nya sama dengan 21 cm. Udah bukan? Alhamdulillah. Kita lanjut ke soal nomor 5. Langsung Pak Guru hapus semua. Kita ke nomor 5. Sebuah kerucut berada di dalam sebuah tabung seperti gambar di samping. Alas dan titik puncak kerucut tepat menyinggung alas dan tutup tabung tersebut. Dan volume tabung di luar kerucut. Nah, tadi sudah ya. Ini berarti sama seperti praktek yang tadi ya di video, bahwa volume kerucutnya itu sama dengan sepertiga dari volume tabung. Kalau kerucutnya sepertiga, sementara tabungnya itu adalah 1 itu sama dengan 3/3. Maka volume di luar kerucut yang masih ada di dalam tabung itu sama dengan 2/3. Kali kurang aja ya, 3/3 dikurang sepertiga dari yang di dalam kerucut. Maka yang di luar kerucut 2/3. Ya, volume di luar kerucut sama dengan 2/3 kali volume tabung, sama dengan 2/3 dikali I kali R kuadrat dikali T. Soal tersebut diketahui ya, diameternya adalah 14. Kalau diameternya 14 berarti jari-jarinya 7 dan tingginya 30. Maka 2/3 dikali 22/7. Karena ini jari-jarinya kelipatan 7 ya. Dikali 7 dikali 7 dikali 30. 7 dengan 7 nya habis. 3 dengan 30 tinggal 10. 2 kali 22 40. 4 dikali 7 kali 10 70. Coba ayo kalian hitung. 44 dikali 70 berapa ya? Benar, 3080 cm kubik. Nah, volume di luar kerucut yang masih ada di dalam tabung tersebut arti 3080 cm kubik. Udah bukan? Alhamdulillah. Berlanjut ke menghitung luas permukaan kerucut. Luas permukaan kerucut adalah luas alas yang berbentuk lingkaran ditambah luas selimut atau juring lingkaran. Kalau ada seperti ini, kerucut kemudian dibuka menjadi juring atau jaring ya, jaring-jaring yang terdiri dari juring lingkaran dan lingkaran, maka nanti luas permukaannya sama dengan luas alas ditambah luas selimut. Selimutnya ini ya, selimut ya berbentuk juring. Lalu kita hitung deh, luas alas itu berbentuk lingkaran, berarti pi R kuadrat. Sedangkan luas selimut itu berbentuk juring, maka rumusnya pi dikali R dikali S. S itu adalah sisi lengkung garis miring ya, atau garis pelukis. Contoh soalnya seperti ini. Nah, dari soal ini kita bisa ketahui
bahwa jari-jarinya itu sama dengan 7 dan 25 ini adalah S. Ya, luas permukaan sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 22/7 kali 7 kali 25. 7 dan 7 habis ya. 22 dikali 7 154. Nah ini juga sama, 7 dan 7 habis, 22 dikali 25 550. Maka luas permukaan kerucut sama dengan 704 cm persegi. Mudah bukan? Alhamdulillah. Coba kita bahas ya soal nomor 8 yang ada di halaman 112. Ini ya. Buah kerucut memiliki ukuran seperti gambar di samping. Hitunglah luas permukaan kerucut tersebut. Nah, dari soal diketahui ya bahwa R-nya sama dengan 7, S-nya sama dengan 25. Sama kayak tadi dong ya. Maka luas permukaan sama dengan pi R kuadrat ditambah pi RS sama dengan 22/7 kali 7 kali 7 ditambah 22/7 kali 7 kali 25. Sama persis ya. Kita coret 7 dengan 7, 7 dengan 7. 22 dikali 7 154 ditambah 22 kali 25 550. Kalau luas permukaannya sama dengan 4 tambah 0 4, 5 tambah 5 10, simpan 1 tambah 1 tambah 5 7, 704 cm persegi. Udah ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Masih ingat gak? Betul, kita sudah membahas tentang volume limas. Itu sama dengan sepertiga dikali luas alas kali tinggi. Juga luas permukaan limas sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas segitiga. Jadi segitiga tergantung ya, apakah segitiganya sama semua atau ada yang berbeda. Kalau alasnya berbentuk persegi panjang, berarti nanti luas segitiganya ada yang berbeda ya, sedikit. Luas alas tergantung bentuk alasnya. Jadi kalau tadi ya alasnya persegi, berarti segitiganya sama semua luasnya. Lalu kita juga sudah membahas volume kerucut, yaitu sepertiga pi R kuadrat dikali T. Dan luas permukaan kerucut sama dengan pi R kuadrat ditambah kurung buka pi dikali R dikali S. Mana pi sama dengan 22/7 atau 3,14, R-nya sama dengan jari-jari, dan S sama dengan garis pelukis. Jelas ya? Alhamdulillah. Dan T tinggi. Tugas minggu ini tadi sudah Pak Madan sampaikan di slide sebelumnya. Kita rekap ya. Ya kan, latihan 5 halaman 104 nomor 1D, 1E, 1F, 2 dan 3. Serta latihan halaman 6 halaman 106 nomor 1D, 1E, 1F, 2 dan 3. Kalau tidak ditulis, jawaban ditulis dengan cara buku tulis lalu foto hasil jawabanmu dan kirim ke WA guru matematikamu. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasmu dengan penuh tanggung jawab ya. Jangan lupa klik subscribe di channel Pak Madan agar Pak Madan terus bersemangat untuk membuat video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan see you.